رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما أرضى مولاه بما التزما طوبى للنفس بتقواها رمضان زمان البركات رمضان زمان الحسنات رمضان زمان البركات رمضان زمان الحسنات رمضان مجال الصلوات تسمو للنفس بمولاها Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Kembali bertemu pemirsa As-Nabil TV yang berbahagia. Pada kesempatan ini kita akan kembali merenungkan terkait bahwa kita sudah memasuki hampir hari ke-10 terakhir bulan Ramadan. Jadi sudah 19 bahkan 20 hari sudah kita lalui. Nah, pada hari-hari terakhir ini di mana banyak sekali hal-hal yang menjadikan bagi kita bisa menjadi godaan dan bisa juga menjadikan sebagai tabungan bagi orang-orang yang beriman. Karena di hari-hari terakhir ini magnetnya ada dua yang sangat menonjol, yaitu magnet untuk bisa ke masjid dan magnet untuk ditarik ke mal-mal untuk berbelanja. Seperti itu ya Pak pemirsa sekalian. Nah, oleh karena itu di sini kita sharing, saling mengingatkan bahwa ternyata di malam terakhir ini sangat perlu sekali kita untuk lalui dengan banyak sekali beramal ibadah. Kita belum tentu tahu bahwa dengan 10 terakhir ini apakah kita akan berjumpa lagi di tahun yang akan datang. Memang kalau Ramadan akan datang kembali 11 bulan ke depan, tapi belum tentu kita akan bisa menyambut Ramadan ini oleh kita nantinya. Oleh karena itu masih ada waktu 10 terakhir ini, mari kita manfaatkan sebaik-baiknya. Para pemirsa As-Nabil TV yang dimuliakan Allah, apa yang harus kita lakukan dalam menyambut 10 terakhir bulan Ramadan ini? Di sini diceritakan bahwa pertama yang kita lakukan adalah menghidupkan malam dengan ibadah atau yang dikenal dengan qiyamul lail. Nah, dalam hal ini minimal kita kalau tidak bisa berjaga sampai malam suntuk gitu kan, minimal kita ada ibadah yaitu sholat isya berjamaah diteruskan dengan sholat subuh berjamaah. Nah, namun itu sesuatu yang juga sangat minim, namanya minim kan berarti kita harus ada plusnya. Nah, tentu apa yang bisa kita lakukan lagi? Nah, tidak lain adalah kita isi dengan berbagai kegiatan-kegiatan seperti yang disebutkan tadi dengan ibadah atau qiyamul lail. Karena disebutkan di dalam surah Al-Qadar sudah ditentukan inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli salamun hiya hatta matla'il fajr. Di mana sesungguhnya kami telah menurunkan kata Allah Al-Qur'an. Apa itu Al-Qur'an? Al-Qur'an adalah petunjuk. Nah, petunjuk bagi semua umat manusia. Nah, pada malam Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu bahwa apa itu malam Lailatul Qadar? Nah, malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Nah, pada malam itu turun malaikat-malaikat dari langit yang dipimpin oleh malaikat Jibril dengan izin Tuhan untuk mengatur seluruh urusan manusia.
malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Nah, di sini dari ayat ini kita melihat bahwa mulianya malam Lailatul Qadar itu. Mengapa tidak kita isi dengan berbagai kebaikan-kebaikan. Sehingga Allah juga menyampaikan di surah Al-Muzammil ayat 1 sampai 4 disebutkan bahwa hai orang yang berselimut. Nah, ya ayyuhal muzammil kan sebenarnya kepada Rasulullah. Tapi untuk sekarang ya ayo kita yang sering berselimut. Bangunlah untuk sholat. Nah, sholat malam. Nah, kecuali sedikit dari kita. Nah, itu masalahnya. Sedikit aja orang yang bisa itu. Nah, mudah-mudahan kita termasuk yang sedikit itu. Separuhnya atau kurangi lagi sedikit itu. Nah, dari situ maka kita akan mendapatkan bahwa mari kita melakukan bangun untuk bisa sholat malam. Apa yang dilakukan malam? Para guru-guru kita, ulama-ulama terdahulu sudah memberikan contoh-contoh terbaik. Biasanya sekitar jam 1:30 malam itu melakukan sholat malam. Apa yang dilakukan sholat malam? Antara lain ada sholat taubat, ya kan? Kemudian dilanjutkan dengan sholat hajat, lanjutkan lagi dengan sholat tasbih. Nah, kemudian ada juga melanjutkan dengan sholat mutlak 2 rakaat. Yang tidak lain adalah itu juga untuk istilahnya sebagai rasa bakti kita sebagai anak, sebagai murid kepada orang-orang yang terdahulu, orang-orang yang berjasa kepada kita, siapa saja orang tua kita, guru kita. Nah, kita yang namanya sembahyang 2 rakaat itu. Dimana 2 rakaat yang terakhir ini antara lain adalah kita membaca Al-Fatihah, ayat kursi 1 kali, kemudian membaca Alhaakumut Takasur, At-Takasur 1 kali, kemudian 10 kali Al-Ikhlas. Ayat kedua juga demikian. Karena sunat mutlak ini ternyata bukan main juga nilainya dari Allah. Sampai-sampai disebutkan bahwa barang siapa yang melaksanakan sholat mutlak ini, apalagi didawamkan, itu akan bernilai seperti matahari menembus seluruh alam ini. Itu nilai kebajikannya. Dan Allah juga akan membantu kita untuk mengatasi masalah kehidupan yang mungkin kita alami. Oleh karena itu, mengapa tidak di bulan mulia ini kita terus push, kita terus dorong segala yang bisa kita mampu untuk melakukan ibadah-ibadah yang tentunya mendapat nilai dan sehingga kita bisa diridhai dari Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Hasan Nabil yang berbahagia, hal lain adalah bahwa apa yang dilakukan lagi, banyak-banyak kita beriktikaf di masjid, banyak-banyak kita beriktikaf di tempat-tempat ibadah. Kalau kemarin-kemarin dikit, sekarang diperbanyak gitu kan. Nah, kenapa? Itu Rasulullah demikian pula. Sehingga hampir tiap malam 10 Ramadan itu Rasulullah sudah berada di dalam masjid. Nah, sehingga Siti Aisyah mengatakan pada 10 terakhir bulan Ramadan itu Rasulullah sudah tidak ada di tempat tidur, Rasulullah pasti di masjid. Dan akhirnya kami setelah beliau meninggal, lalu kami meneruskan para istri-istri Nabi itu untuk beriktikaf di masjid. Nah, oleh karena itu, iktikaf itu bagian penting juga agar kita bisa beriktikaf di masjid dengan melakukan ibadah-ibadah antara lain. Misalnya iktikaf di situ kita membaca Quran, ya kan? Di mana membaca Quran ada bagian yang tentunya sangat penting karena di bulan Ramadan, syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran, di mana disebutkan bahwa dengan bulan Ramadan ini sebagai hadiah bagi kita orang beriman, kita dihadiahi adalah petunjuk yaitu Al-Quran. Mengapa tidak itu kita jadikan amalan sehingga itu menjadikan kebaikan bagi kita. Apalagi yang bisa kita lakukan di 10 terakhir itu adalah melakukan amal saleh, banyak-banyak sedekah. Dengan sedekah tentunya ini akan mendapatkan pula hal yang baik bagi kita. Antara lain, ketika kita bersedekah itu biasanya secara aura kesehatan itu akan kelihatan, akan berbeda sekali dengan orang-orang yang jarang bersedekah. Nah, bersedekah tidak harus dengan nilai triliunan, miliaran, tidak. Yang penting adalah bagaimana sikap kita bersedekah itu bisa rutin. Kalau 2000 terus dan rutin. Sehingga suatu saat di dalam hati dan pribadi kita itu, ketika kita tidak berimpak atau bersedekah sehari itu, kita seakan-akan suatu yang rugi. Oleh karena itu bagian ini juga bagian penting kepada kita sebagai latihan-latihan, apalagi di malam-malam terakhir ini dengan banyak bersedekah, insya Allah mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang terpilih oleh Allah sebagai orang-orang yang senang bersedekah. Dan di malam terakhir ini, di malam 10 terakhir ini, mengapa tidak kita juga melakukan yang namanya terus melakukan ampunan, minta ampun. Karena saat itu Siti Aisyah radhiyallahu an bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana kalau saya mendapatkan Lailatul Qadar pada malam ini, Lailatul Qadar, apa yang saya lakukan?
Dan disitulah Rasulullah menyampaikan kepada Siti Aisyah, begini kata Rasulullah, kalau nanti menemukan malam Lailatul Qadar, silahkan baca sebanyak-banyaknya, Allahumma innaka afuwun karim tuhibul afwa fa'fu anni, gitu kan. Dimana di situ kita mengatakan bahwa ya Allah, Engkau adalah Maha Pemaaf. Oleh karena itu kami minta maaf segala kekurangan kami, segala kesalahan kami, karena Engkau Maha Pemaaf. Nah, ini bagian dimensi yang tentunya juga akan membawa kita kepada kebahagiaan. Dan semakin banyak kita minta ampun, maka insya Allah Allah akan mendengar itu dan tentunya akan mendapatkan ketenangan di dalam diri kita. Hadirin yang dirahmati Allah, mungkin ini beberapa yang bisa kita sampaikan untuk saling mengingatkan. Mudah-mudahan pemirsa Hasan Nabil semua selalu dalam sehat walafiat dan terus dalam lindungan Allah SWT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.